Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Pampangan, khususnya kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran IPS, menyambung materi minggu kemarin, yaitu tentang periodisasi secara arkeologis. Nah, periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Nah, berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu zaman batu. Nah, zaman batu itu terbagi atas 3 zaman. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, hasil kebudayaan pada zaman batu tua ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Nah, zaman batu tua ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang silam. Nah, kehidupan manusia pada saat itu sangat sederhana. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau disebut dengan nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan meramu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Setelah cadangan makanan mereka habis di tempat itu, maka mereka berpindah ke tempat yang lain. Nah, itulah disebut dengan nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih sangat kasar dan belum diasah. Kira-kira seperti ini contohnya. Ada kapak berimbas dan ada alat serpih. Nah, batu-batu inilah yang mereka gunakan untuk berburu, untuk meramu, untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua ada Mesolitikum atau dapat disebut dengan zaman batu tengah. Nah, hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kyoken-Moninger dan Abrishauskos. Nah, apa itu Kyoken-Moninger? Sebenarnya Kyoken-Moninger ini merupakan sampah dapur dari timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan menjadi fosil. Nah, Kyoken-Moninger ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yaitu di antara Langsa dan Medan. Kira-kira seperti itu contoh gambarnya. Jadi tumpukan kerang-kerang dan siput yang menggunung terus menjadi fosil. Sedangkan Abrishauskos ini merupakan goa-goa yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Jadi sebelumnya mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang sudah mulai menetap. Yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan itu melalui kegiatan bercocok tanam. Nah, hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kira-kira seperti ini contohnya, kapak persegi dan kapak lonjong. Semuanya terbuat dari batu. Nah, selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum ini juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan dan gerabah. Gerabah ini ya terbuat dari tanah. Nah, seperti ini salah satu contoh dari gelang batu yang mereka buat sebagai perhiasan. Salah satu contoh. Nah, yang terakhir ada tradisi megalitik yang berarti batu besar. Megalitik itu berarti batu besar.
Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik ini adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Nah, zaman ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, jenis bangunan megalitik antara lain sebagai berikut, ada menhir, kira-kira seperti itu, contoh gambarnya diambil dari Sejarah Nasional Indonesia, ya, yang ada di buku paket, bisa kalian lihat. Terus ada dolmen, ya. Terus ada kubur peti, seperti itu gambarnya. Terus ada waruga. Terus ada sarkofagus dan lain-lain. Nah, untuk tugas. Untuk tugas yang pertama, kalian jelaskan perkembangan zaman berikut. Yang pertama ada zaman batu tua, Paleolitikum. Yang ketiga, ada zaman batu tengah, Mesolitikum. Terus ada zaman batu baru, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Terus yang kedua, jelaskan jenis-jenis bangunan megalitik sebagai berikut: menhir, dolmen, kubur peti, waruga, dan sarkofagus. Kalian cari jawabannya di buku paket lanjutan dari materi minggu kemarin. Sekian dari Pak tugas kali ini. Selamat bekerja. Jika selesai, nanti kalian kirimkan jawabannya yang telah kalian foto ke WA pribadi Pak. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.